Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Chapter yang luar biasa kita dapatkan di minggu ini. Tentu saja banyak yang akan kita bahas mengenai beberapa poin inti menarik yang ada pada chapter ini. Dan beberapa misteri akhirnya terungkap. Begitu juga dengan misteri lainnya yang kembali dimunculkan di alur cerita Elbaf. Nah, hal yang akan kita bahas pada video kita kali ini ada beberapa poin. Housoko Haki tingkat tinggi. Loki bergabung dengan bajak laut topi jerami. Harald tewas di tangan Loki, bukan pemerintah. Buah iblis legenda Elbaf, tanda di Tato Sengs, dan terakhir adalah permainan waktu Elbaf. Yup, jadi ada lumayan banyak yang akan kita bahas di sini dan tentu saja siapkan dulu kopi beserta dengan cemilan. Kita akan bersama-sama berlayar dan menganalisa serta memberikan beberapa asumsi terkait dengan chapter terbaru ini. Kita akan mulai dengan informasi terkait dengan kemampuan regenerasi yang tentu saja bisa dilawan dengan cara memaksimalkan kemampuan Housoko Haki tingkat tinggi. Ide Haki Raja menjadi solusi untuk menghentikan regenerasi para kesatria suci tampaknya agak logis sekarang dan dapat diterima. Lalu, bagaimana cara Haki Raja ini menjadi solusinya? Kejelasan yang mungkin masuk akal saat ini tentu saja kita kembali ke momen ketika Emmet melepaskan Haki Joy Boy. Lalu, transformasi Gorosei menjadi tidak berlaku dan efek kekuatan dari Abyss yang memudahkan akses mereka ke Aegith pun akhirnya sirna. Jadi, mereka terpaksa kembali ke Mariojoa. Nah, ini menegaskan bahwa transformasi mereka dan kekuatan Abyss tidak lain adalah efek dari kekuatan buah iblis. Dan tidak ada yang dapat mengganggu efek kekuatan buah iblis kecuali Haki yang kuat. Seperti yang kita pelajari dalam jalur cerita One Piece jauh ini. Kekuatan Im Sama sebagai satu-satunya pemberi berkat yang dinikmati oleh Gorosei dan para kesatria suci ini tentu saja didasarkan pada buah iblis yang kekuatannya didasarkan pada sihir dan juga ilmu hitam. Mungkin bisa jadi ada buah iblis yang semacam ini yang mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan sihir seperti layaknya saja Zoan mitos yang sama seperti Nika. Namun di sini adalah buah iblis ini punya kebalikan dari Nika itu sendiri. Kekuatan buah iblis tersebut pun dicirikan dengan didasarkan pada ilmu hitam, mantra, dan juga lingkaran setan. Setelah itu, regenerasi dari para Gorosei dan juga kesatria suci bukanlah hanya berasal dari sihir belaka, melainkan merupakan hasil langsung dari pengaruh buah iblis, sebagaimana halnya transformasi dan kekuatan Abyss, sehingga sudah sewajarnya jika Haki Raja adalah jalan untuk meniadakan mereka semua, asalkan kunci keberhasilannya terletak pada cara menggunakan Housoko Haki tersebut. Kemudian sekarang ke poin terkait dengan Zoro yang memiliki Haki Raja. Kepemilikan atas Haki Raja sepertinya sekarang sudah sangat clear, di mana hal itu sudah jelas terlihat di alur Wano dan diakui oleh Kaido sendiri. Sedangkan untuk Sanji, apakah reaksi terbarunya merupakan petunjuk yang tidak langsung dari Oda Sensei bahwa ia mungkin akan mendapatkan Haki langka ini nanti? Atau hanya sekedar tanggapan sarkastis tanpa tujuan atau makna semata? Lagi-lagi kita sepertinya juga tidak akan terkejut jika nantinya ternyata si Koki Mesum ini memang memiliki Haki Raja. Terutama karena tentu dia mewakili tangan kiri dan salah satu sayap dari Raja Bajak Laut masa depan. Dan kedudukannya dalam kru menempatkan dia pada posisi di mana dia berpotensi memiliki kekuatan langka ini. Jumlah pengguna Haki dalam cerita kemungkinan akan meningkat pesat karena penggunaannya sudah menjadi kebutuhan pada tahap cerita di final saga ini. Namun di sini Oda Sensei merencanakan Zoro dan juga Sanji lah yang naik duluan ke dunia matahari meninggalkan Luffy dan teman-temannya yang lain di dunia bawah. Kita sekarang belum tahu maksud dari Odachi dengan hal ini, terutama karena salah satu dari mereka belum memiliki Haki Raja. Yang sebenarnya memang inilah hal yang belum merupakan kunci untuk menghadapi regenerasi para kesatria suci. Dari ketiga monster topi jerami ini, tampaknya Luffy sendiri punya potensi yang benar-benar sangat kuat dalam memaksimalkan kemampuan Haki miliknya. Peningkatan Haki dari tempat ke tempat yang lain yang Luffy singgahi sudah benar-benar sangat signifikan meningkat. Ia bahkan telah mencapai titik di mana ia mampu merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya, mengenali identitas mereka melalui kehadiran mereka. Seperti Luffy merasakan Chopper dan juga Gaban terjatuh padahal dia tidak melihat hal itu sama sekali. Di chapter terbaru pun dia menyadari kepemilikan Haki Raja milik Zoro sebelum Zoro pun menyadarinya sendiri. Kita lanjut ke poin permintaan Luffy ke Loki untuk bergabung dengan kru.
Ini merupakan petunjuk dari Oda Sensei bahwa mungkin saja Loki akan berpotensi menjadi anggota ke-10. Mungkinkah ini bukan sekedar lelucon saja atau iming-iming Hairudin akan membebaskan Loki karena Luffy mengatakan hal ini? Yup, bahkan jika awalnya dia menolak tawaran Luffy, pendiriannya mungkin akan berubah nanti. Terutama jika dia mengetahui bahwa Luffy adalah Nikai itu sendiri dan bahwa dialah yang ditakdirkan untuk menjatuhkan pemerintahan dunia, yang mungkin menjadi alasan yang cukup baginya untuk menjadi nakama dari Luffy. Jadi selama dia memiliki niat yang jelas untuk menghancurkan pemerintahan dunia, itu pun sekarang masih masuk akal. Namun lagi-lagi ini cuma asumsi, kita masih punya harapan kuat akan hal ini dan tentu penentunya sendiri adalah Oda Sensei. Kita lihat saja, mural Harley adalah bukti terbaiknya. Karena mural ini mengatakan kedua pria itu bersatu untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Namun jika tidak nakama, memang aliansi juga adalah hal yang tepat bagi mereka berdua nanti. Namun sepertinya takdir menjadi nakama juga merupakan opsi yang pantas untuk Loki, apalagi tahta Elbaf akan jatuh ke tangan kakak laki-lakinya yakni Hairudin. Oda sudah menghubungkan hal ini saat dia mengungkap tujuan dari Hairudin, yakni tujuannya hanya bisa tercapai jika tahta diberikan kepadanya. Adapun satu hal yang menjadi faktor kekurangannya di sini adalah Loki yang mempunyai fisik yang besar dibandingkan kru yang lain. Ini masih belum menutup kemungkinan ya, karena dikatakan di dalam mitologi Nordik bahwa Loki mampu mengubah bentuk, jenis kelamin dan juga bahkan ukuran tubuhnya. Nah, jadi mungkin berdasarkan hal inilah dia memiliki semacam kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya dan mungkin karena buah iblisnya. Jadi burung ini juga bukan merupakan salah satu alasan Loki bisa berubah menjadi kecil, namun mungkin dikarenakan faktor memang adanya kemampuan yang bisa menjadikan bagian dari hal tersebut. Contohnya seperti dalam mitologi Nordiknya. Lanjut, kita ke poin yang dimana kejadian 14 tahun yang lalu saat Raja Harald tewas ditusuk. Masih ada kemungkinan kesempatan terbuka lebar tentang insiden Loki yang ternyata memang membunuh ayahnya. Meskipun chapter tersebut menunjukkan bahwa tubuh dari Harald dibacok sampai mati oleh tombak dan senjata prajuritnya saat sebelum Loki mendekati ayahnya. Nah, ayahnya memang kemungkinan besar berada di bawah kendali dari Imsama. Dan mungkin dia diperintahkan untuk menghancurkan perpustakaan dan juga sekolah. Dan memaksa orang-orang Elbaf ini kembali ke sifat primitif mereka dan juga ganas. Bagaimana jika Harald mengamuk dan menyerang para prajuritnya ini yang harus menangkal agresinya, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya karena kemampuan tubuhnya untuk beregenerasi. Nah, Harald pun terus menumpahkan darah prajuritnya dan menyerang semua di sekitarnya. Hingga Loki tidak punya pilihan lain selain menghabisi ayahnya sendiri di kastil tersebut. Sehingga ia pun membunuhnya dengan tangannya sendiri untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang menimpanya. Jadi ia pun gagal dalam menjalankan misi yang dipercayakan kepadanya, yang menjelaskan apa yang dikatakan oleh Imsama sebelumnya, bahwa kegagalannya hari itu menjadi alasan tertundanya penyerahan Elbaf kepada kekuasaan pemerintah dunia. Lanjut, kita ke poin tentang buah iblis legendaris milik Elbaf yang dicuri oleh seseorang. Kejutan terbesar dalam chapter ini adalah buah iblis yang diwarisi oleh keluarga kerajaan Elbaf yang dicuri sebelum sampai ke tangan dari Loki. Artinya, Loki bisa saja tidak memakannya. Banyak asumsi yang beredar terkait dengan hal ini, di mana bisa jadi buah ini adalah buah nikah. Dan tampaknya memang masuk akal ya, terutama karena Elbaf adalah tempat lahirnya legenda ini. Kemungkinan besar bahwa bukan agen pemerintahan dunia yang ada di balik sosok orang ini. Yup, bagaimana jika orang Elbaf lah yang mengirim buah iblis tersebut kepada pihak pemerintahan dunia dan Hushu kemudian mencoba menyerahkannya kepada pemerintah. Tetapi apakah ini berarti Loki tidak memiliki buah iblis? Peluang Loki untuk memiliki buah iblis masih terbuka lebar, di mana ini merujuk kepada rantai batu laut yang diikatkan kepadanya, yang di mana dia merasakan lemas pada saat bertemu dengan Samrock dan juga Gunko di dunia bawah. Lanjut, kita ke topik tentang tanda yang ada di lengan Akagami no Sense. Sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan sedikit membahas tentang gelar anak yang ditakdirkan yang diberikan kepada Sengs ini. Apa maksud artian ini?
Apakah saat itu Gaban mengira bahwa Shanks adalah Joy Boy? Karena diketahui para bajak laut Roger sudah yakin bahwa Joy Boy ini belum lahir. Dan saat itu mereka berada dengan Shanks. Jadi bagaimana jika selain ramalan Joy Boy ada juga ramalan lain yang berbicara tentang seseorang yang dikenal sebagai anak yang ditakdirkan. Dan bajak laut Roger pun melihat kedua ramalan itu secara bersamaan. Salah satunya pun menunjuk pada seorang pria yang akan membuka jalan bagi kembalinya Joy Boy, mempersiapkan keadaan untuknya dan mendorongnya ke arah yang benar. Kita pun melihat bukti bahwa Shanks ini orang yang merebut buah nikah dari Hushu dan secara sengaja atau tidak sengaja menaruhnya di tangan Luffy dan semuanya berada di ranah takdir. Adapun tato di lengannya tampaknya menyerupai lambang dari kesatria suci. Jadi mungkinkah tato ini dibuat di tubuh dari naga langit sejak lahir sebagai tanda garis keturunan bangsawan mereka dan sebagai indikasi bahwa mereka berasal dari Mario Joa, yakni tanah suci mereka. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon mengenai poin-poin penting yang ada pada chapter 1152 kali ini. Yup, jadi terima kasih sudah menonton dan semoga weekend kalian menyenangkan. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.